Lahirnya Desa Lumangrejo pada tahun 1590. Masyarakat Desa Lumangrejo sebenarnya masih menganut ajaran Kapitayan. Ajaran Kapitayan perlu disempurnakan oleh seorang pendiri yang bernama Raden Haryo Sumantri. Masyarakat sudah sering menyebutkan Kiai Sumantri karena maka mereka berangkat dari Ungaran ingin mengembangkan ajaran agama Islam ke wilayah Kerajaan Mojopahit di lereng Gunung Penanggungan sebelah timur, dan mereka berangkat bersama ke wilayah Parundakan menemui seorang alim ulama yang sudah biasa disebut dengan Mbah Citro. Mbah Citro lah yang memberikan petunjuk-petunjuk arah di mana tempat tinggal yang akan dikembangkan. Maka sampailah pada sebuah sumber mata air yang mengapit sebuah batu dan bermuara di sekitarnya. Sungai itulah akhirnya dinamakan Kali Gubit dan menetap di sebuah tempat sekitar Sungai Gubit itu. Akhirnya dinamakan Lumbang Boro. Lumbang artinya belumbangan, Boro artinya pengembaraan. Ki Sumantri mengembangkan ajaran agama Islam lewat kesenian jadilan, sholawat Islami. Dan Kiai Sumantri langsung berangkat mengembangkan ajaran agama Islam dengan kesenian jadilan di sebuah lapangan yang lebih lebar lagi. Dan di daerah itulah yang akhirnya menjadi Desa Lumangrejo. Desa itu sama seperti Desa Lumbang Boro. Lumbang artinya lumbangan, rejo artinya ramai. Tidak lama datanglah seorang pemuda dari Troloyo bernama Ahmad Mujaqir. Dia mempunyai pusaka namanya pusaka Singo Putih, sehingga pusaka itu bisa beralih menjadi binatang dan dapat melindungi semua kalangan masyarakat yang ada di Desa Lumangrejo pada saat itu. Desa tersebut berkembang diserahkan kepada Ahmad Mujaqir, yaitu memimpin di Dusun Sumber Rejo di sebelah barat Sungai Jurang Ampel. Nah, disitulah maka Ahmad Mujaqir dijuluki menjadi Mbah Singobarong. Pada akhirnya Ahmad Mujaqir terus mengembangkan wilayahnya ke arah selatan. Di atas bukit dinamakan Dusun Sumber Bekas, karena dusun itulah merupakan pesan-pesan kepada masyarakat untuk bisa melestarikan hutan lindung yang ada di sekitarnya agar sumber di Jurang Ampel bisa bertambah lancar. Lahirnya sebuah tiga dusun tadi, maka datanglah Ki Sumantri bersama Ahmad Mujaqir mencari singa putih itu. Ternyata singa putih tersebut berada di sudut desa yang masih penduduknya sempit, kecil, yang dinamakan Sentong. Dalam akhir kehidupan sekarang ini, dusun tersebut ditempati oleh sebuah pondok pesantren namanya Singa Putih. Nah, dari hasil perkembangan dusun yang ada di Desa Lumangrejo inilah, maka Desa Lumangrejo berkembang pesat
bersama perekonomian rakyatnya. Pada cerita, Kiai Sumantri telah meninggal bersama istrinya yang namanya Guntari di wilayah Dusun Sumberjo. Sedangkan makam menantunya pun berada di bagian bawah wilayah utaranya, ditempatkan di Dusun Sumberjo pula. Akhirnya perjuangan Kiai Sumantri untuk mendirikan Desa Lumangrejo berlanjut hingga sekarang ini. Demikian cerita lahirnya Desa Lumangrejo. Terima kasih. Desa Lumangrejo berada di Kecamatan Prigen, Pasuruan, Jawa Timur. Desa ini berada di dataran tinggi yang sejuk serta desa paling asri dan paling makmur di daerah Kecamatan Prigen. Warganya ramah tamah dan memiliki sopan santun yang baik terhadap pendatang dan memiliki kekayaan alam yang melimpah. Desa Lumangrejo terletak pada ketinggian sekitar 500 sampai dengan 1000 meter di atas permukaan laut. Medan dengan elevasi di atas 500 meter ditandai dengan lembah berbentuk V dengan tebing yang curam, lembah berbentuk U dan terdapat patahan. Temperatur udaranya dingin, curah hujan rata-rata per tahun 2000 sampai dengan 3000 mm. Masih ada daerah yang tidak terbangun berupa sawah, tegalan, dan kebun rakyat yang terletak di tepi-tepi kawasan permukiman, sehingga kualitas udara masih sangat baik dan belum tercemar. Karena kondisi itulah masyarakat di desa sebagian besar masih bekerja sebagai petani dan sisanya sebagai guru, pegawai, pedagang, dan lain-lain. Desa Lumangrejo terdiri dari 5 dusun, yaitu Dusun Lumbangporo, Dusun Sentong, Dusun Sumberrejo, Dusun Sumberbekas, dan Dusun Lumbangrejo. Desa Lumangrejo ada beberapa sekolah dan TPQ, karena itulah pengaruh agama masih sangat kental dalam diri individu masyarakatnya. Ada kesenian yang sampai saat ini masih dilestarikan di Desa Lumangrejo, yaitu bantengan, jadilan, dan lain-lain. Selain itu juga di Desa Lumangrejo ini memiliki bermacam-macam wisata yang bisa dikunjungi seperti makam Mbah Singo Barong, wisata hutan pinus, Sungai Gapit, dan sumber jurang Ampel, dan lain-lain. Nama saya Bu Ludia, alamat Desa Lumangrejo, Dusun Sumberjo. Usia 54. Bisa supaya bisa menghasilkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Nah, di sini hawanya dingin, jahenya saya memperbanyak sama kelapa. Terus kelapa diparut sama jahenya, terus disangrai. Kalau keripik jahe saya itu jahenya saya memperbanyak, jahenya gak beli, tanam sendiri. Untuk usahanya ini turun-temurun atau dari ibu sendiri? Dari saya sendiri. Jadi sudah berapa lama berusaha keripik jahe? Sudah lama, kira-kira 5 tahunan. Keunikan dari keripik jahe itu gimana sih Bu, rasanya atau ciri khasnya seperti itu? Nah, dikasih wijen, jadi enak, gurih.
harapannya supaya keripiknya bisa kemana-mana, ya berkembang kemana-mana, ya dikenal semua orang, tapi sudah dikenal. Kalau produksi minuman tuh sebelum tinggal di sini saya sudah produksi minuman. Waktu tinggal di Lamongan itu sudah jualan nitip ke pasar buah, ke pasar ikan gitu. Terusan di sini mulai tahun 2014. Di sini ini wilayah pegunungan, banyak tumbuh tanam-tanaman ya pisang, ketela, terusan untuk herba-herba itu juga banyak dan mudah ditanam. Maunya saya juga mengajak warga di sini, ibu-ibu di sini itu biar ada kegiatan. Terusan saya bentuk kelompok gitu ya, sempat membuat aneka kerupuk, aneka keripik juga gitu, aneka minuman juga. Tapi karena kendala mungkin dananya yang nggak ada, juga fasilitasnya kurang memadai, juga saya tidak bisa memasarkan dengan baik, itu mungkin kendalanya di situ. Jadi sekarang ini cuma kalau ada pesanan saja kita buat kayak gitu. Kalau saya khusus untuk minuman, aneka minuman, sari dele, temulawak, beras kencur, sinom gitu ya. Sari buah kadang juga, terusan kepinginnya bisa produksi sari buah untuk acara lebaran, biasanya kan dikemas kecil-kecil gitu. Kalau untuk keripik di sini kebanyakan warga di sini keripik bote, pisang, keripik tempe gitu, kebanyakan itu. Terusan untuk herbalnya bisa membuat aneka herbal seperti contoh di situ. Jadi aneka herbalnya dari semua herbal yang ada di sekitar ya, kayak herbal dari kelor, terusan temulawak, jahe, kencur kayak gitu, kunci suruh seperti itu. Jamu. Iya, herbal itu ya bisa untuk kesehatan. Harapan kedepannya ya, kalau minuman mungkin saya tidak bisa masuk ke pasar pasar besar ya, kayak di Indomaret, Alfamaret, mungkin di toko-toko kayak gitu susah juga. Misalkan kita nitip itu kadang itu ada kembalinya gitu, jadi rugi dari situ. Sudah kita perhitungkan laba tapi karena gak habis kembali gitu, hitungannya kayak gitu. Jadi untuk pengennya bisa jualan langsung sendiri di pinggir jalan kayak gitu. Terusan untuk herbal mungkin insya Allah bisa kita kembangkan untuk pemasaran lebih luas, karena sekarang ini kami juga tergabung dengan Asosiasi UKM Karya Mandiri Pasuruan. Insya Allah kedepannya bisa meningkatkan produksi, atau tinggal kita dananya dengan untuk melengkapi peralatan itu yang bisa, agar bisa buat lebih banyak gitu. Kalau secara manual memang berat, kayak instan itu membutuhkan waktu dan tenaga agak lama gitu. Jadi insya Allah kalau kita memakai dana yang berbunga itu ya juga berat ya, kayak soalnya kita belum jalan, belum ada pendapatan yang maksimal, sudah harus membayar angsuran. Itu yang sering-sering teman-teman di sini tuh sudah pinjam uang, tapi dengan tidak khusus untuk kebutuhan produksi gitu, kadang-kadang dibuat untuk kebutuhan finansial lainnya kayak gitu. Jadi masih belum bisa mengelola keuangan gitu, masih harus belajar tentang itu dari situ. Yang apalagi kalau kondisi ekonominya yang masih belum stabil, terusan kita produksi dari hasil pinjaman gitu, kebanyakan itu gak bisa berkembang kayak gitu. Saya Bu Siti Saputra, usia 47, dusun saya Pacet,
Di sana itu semua membuat samilen. Di sini nggak ada pekerjaan, artinya punya ide gitu. Kemasannya itu setengah kiloan dengan harga 1 kilo 16.000, yang pedas 20.000. Jadi ada 2 varian gitu. Iya, Original sama pedas. original dan pedas. Kalau itu penjualannya kan yang pesan dibawa ke pasar. Kalau di saya biasa Dikenal banyak orang. iya, dikenal banyak orang. Ini yang sudah dikenal banyak orang ya. Di seleb kan? Iya. Pas Dikupas, diseleb, dikupas, dicuci, terus diseleb, terus dikasih bumbu, baru proses ini. baru diproses beberapa detik. Dikira-kira gitu. Iya. Tergantung panas airnya, Mbak. Kalau panas 1 hari sudah kering. Langsung kering. Kalau mendung-mendung gini ya 2 hari. Maksimal. Kadang ya 15 kilo, kadang ya 13 itu. Oh itu, ya Bu kisarannya. Ya.